Yang kedua, ya, leverage yang kedua adalah ulama, ya. Al ulama warasatul anbiya gitu. Ya, ulama, guru atau orang soleh. Ini leverage juga ini. Ada kisah barangkali dia itu kepada gurunya sami'na wa ta'na lah. Ya. Walaupun kadang gurunya salah. Ya. Salah. Ini kayaknya salah tapi udah saya patuh aja. Nah, ternyata di balik kepatuhan dia kepada gurunya itu kan nggak masuk akal istilahnya. Tetapi Allah jadikan seperti yang gurunya ngomong itu. Karena apa? Kepatuhan muridnya kepada gurunya mendatangkan ridho Allah, kemudian Allah jadikan. Wah, gitu ya. Ya. Bukan gurunya hebat, bukan. Tetapi karena Allah ridho kepada anak tersebut atau murid tersebut. Itu sering terjadi dalam dunia pesantren. Iya, sering terjadi. Bayangkan, saya punya kisah yang menarik yang kalau saya ingat tuh lucu. Ya, ada katakanlah seorang abdi dalam di pesantren tempat saya dulu belajar ya. Itu cerita kepada saya kalau saya senyum aja. Jadi semua seangkatan teman-teman dia, seumur dia itu sudah pada menikah semua. Dia belum, dia asik ngabdi kepada kiainya gitu. Ya. Sampai suatu hari ditanya, saya nggak sebutin nama ya. Suatu hari ditanya, kamu umurnya berapa? Udah 30 Kiai. Waduh, kamu harusnya sudah menikah. Iya Kiai. Ya. Udah, suatu hari Kiainya nyuruh, kamu ini ada kelapa banyak, kamu buka semua ya. Oh siap Kiai. Nah, udah selesai kelapanya, nanti itu ada kambing itu 2 yang gede-gede itu kamu potong, bisa kan? Oh bisa Kiai, potong. Kambing potong, kelapa ini semua. Nah, udah potong selesai, udah kamu jangan biar yang lain. Kamu mandi, pakai baju yang terbaik. Iya Kiai, udah. Akhirnya dia duduk, Kiai yang lain pada ngumpul semua, orang-orang Kiai khos itu dikumpulin semua. Tamu-tamu diundang sama Kiai. Nah, abdi dalam itu ya namanya ini orang kiai penting ya di depan, dia di belakang. Sini kamu, sini. Oh nggak berani Kiai. Enggak, kamu duduk sini. Jadi ini ada orang tua, ya ini dari wali nikah. Kamu nih hari ini akan menikah. Itu kayak saya disambar petir katanya. Bagaikan disambar petir, hari ini mau nikah. Tapi gimana ceritanya? Orang dia yang ngupas kelapa, yang motong kambing. Udah, hari ini kamu akan menikah. Umur kamu sudah cukup dan ini ada calon kamu dan walinya juga sudah didatangkan. Diatur sama kiainya padahal semua. Ada perasaan cinta nggak? Boro-boro ada perasaan cinta. Iya kan? Itu kalau saya ingat kata Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau istilahnya Mulyana, kemudian yang lain-lain itu kan proses lama. Oh itu masih kalah dengan yang ini nih. Ini berkaitan dengan tadi leverage kepada ulama atau guru. Ya udah, iya siap guru. Udah. Dengan istrinya kayak gimana? Enggak tahu. Istrinya yang mana gitu. Nah, yang jelas kan nama bintinya disebut ya. Udah ijab qabul. Nah, sekarang kamu cari istri kamu mana yang namanya itu. Gitu. Aduh, Masya Allah ya, sampai segitunya. Ini dan terjadi nyata itu di dunia pesantren itu biasa itu. Dan karena dia patuh pada guru tuh Masya Allah, anaknya cerdas-cerdas semua tuh. Yang kedua mungkin hafal Quran, yang pertamanya S2, S1 dulu ngambil 3 jurusan, saking pinternya. Ya, ini luar biasa deh ya. Karena dari sami'na wa ta'na kepada guru. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, leverage yang ketiga, sebenarnya banyak ya, tapi saya akan batasi. Ya. Orang miskin yang tidak meminta-minta itu leverage juga ternyata. Dalam banyak ayat ya dikatakan hakul lisaili wal mahrum. Bahwasanya mereka itu punya hak ya, orang yang miskin yang tidak meminta itu punya hak sebenarnya. Dan kalau kita berikan mereka, katakanlah sedekahnya, berikan bantuannya, ya, ini faktor kalinya yang termasuk besar.
Ada orang miskin yang bisa layak untuk dikasih tapi nggak pernah meminta. Ini faktor leverage-nya besar. Nah, kita kalau bisa, karena banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Misalnya di surat Ad-Dariyat yang kita pernah ini ya, di samping pada waktu malam tidurnya sedikit, menjelang subuh banyak istighfar. Kemudian mereka memberikan sedekah kepada orang yang meminta ataupun tidak meminta. Atau di dalam surat Al-Ma'arij ya, itu juga disebutkan orang yang meminta ataupun tidak meminta diberikan haknya ya. Ini beberapa ayat. Makanya di sini orang yang miskin yang tidak meminta-minta, ini faktor leverage yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah anak yatim. Ini faktor leverage juga nih. Ya, anak yatim ini Masya Allah tuh. Maka Nabi menjamin orang yang mengurus anak yatim, ya, bersedekah kepada anak yatim, sering bersedekah, ini seperti yadain, dua jari tengah dan jari telunjuk kan dekat. Maksudnya orang yang mengurus anak yatim seperti bersama Rasulullah nanti di surga. Nah, ini makanya faktor leverage. Kalau dia kemudian menyantunin benar-benar anak yatim, ya, makanya bisa jadi ini akan menjadi faktor kali yang luar biasa dalam rezeki kita. Nah, ini barangkali 4 hal ya, kepada orang tua, kepada ulama, kepada orang miskin yang tidak meminta, kemudian kepada anak yatim. Kalau kita lakukan, ya mungkin secara berbarengan atau sering, ya sering berturut-turut, maka ini menjadi faktor kali yang akan mendongkrak rezeki kita atau mendongkrak kebahagiaan kita. Ya, mudah-mudahan ini barangkali yang bisa saya sampaikan, bisa tambahkan dalam tahsin kali ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyanto Pak Ustadz. Saya mau nanggapin tadi dari kajian yang sudah kita dengarkan, untuk kita menyayangi atau paling tidak kita memberikan harta kita kepada anak yatim. Sampai mana batas anak yatim itu yang kita perlu perhatikan? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mul atas pertanyaannya. Anak yatim ya. Sebenarnya anak yatim itu sampai batas mana sih disebut yatim itu gitu ya. Jadi ulama bersepakat tentang anak yatim itu, kalau dia seorang wanita, ya laki-laki dan wanita sebenarnya, itu batasnya adalah ketika sampai dia itu bisa mandiri apa tidak. Kalau laki-laki dia bisa mandiri, bisa kerja dan lain sebagainya, bisa menghasilkan sendiri. Kalau wanita itu batasnya adalah ketika ada yang menyantunin, dalam artian dia menikah. Kalau dia belum menikah, ya, dan memang walaupun sudah dewasa, mungkin udah haid, ya, tapi dia masih butuh biaya, masih mungkin kuliah gitu ya, itu masih yatim. Ya, itu masih yatim. Makanya kalau kita ada kesempatan, misalnya nggak usah jauh-jauh ya, saudara kita misalnya, saudara kita yang yatim, yang wah ini udah dewasa tapi belum mandiri tadi, atau kalau perempuan tadi belum menikah, belum ada yang memberikan nafkah, itu berarti masih yatim. Ada kesempatan itu ya kita ini raya, atau kita tinggal di rumah kita, atau kita santun setiap bulan kalau misalnya nggak tinggal di rumah kita gitu. Ini barangkali yang batas antara yatim dan yatim, apalagi yatim piatu ya. Yatim ini kenapa sih istilahnya orang harus kita menyantuni? Karena kalau sampai dia itu menyantuni, menjadi katakanlah pengganti orang tuanya, ya, menjadi pengganti wali istilahnya ya. Ini seakan-akan menjadi tangan-tangan Allah gitu. Ya. Kalau dia menjadi tangan-tangan Allah, ya otomatis Allah akan ridho kepada dirinya. Dan ketika Allah sudah ridho, ya apa yang menjadi kebutuhannya bisa jadi Allah akan cukupi. Ya. Nah, kalau misalnya ada saudara kita yang yatim, memang yang paling baik itu adalah yang terdekat. Apa kita misalnya punya anak saudara istilahnya, atau keluarga terdekat lah, ada yang yatim, ada kewajiban kita itu. Karena kalau bukan kita, orang jauh kan bisa jadi nggak tahu. Ya, sebenarnya yang lebih berhak itu yang saudara terdekat kalau kita punya keluarga kita ada yang yatim.
Ya, jadi gitu ya, batas waktunya adalah sampai dia itu bisa mandiri bagi laki-laki. Kalau perempuan sampai dia sudah ada yang menafkahi atau sudah menikah. Ya, gitu ya. Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.